Adapun beberapa pembahasan teman-teman seperti apa sih itu pengetahuan digital, potensi pengetahuan digital, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pengetahuan digital, juga upaya apa yang harus dilakukan untuk menerapkan pengetahuan digital. Apa itu pengetahuan digital? Itu mungkin yang muncul di benak teman-teman saat mendengar pengetahuan digital. Pengetahuan digital merupakan bentuk uang yang hanya tersedia dalam format elektronik atau digital. Berbeda dengan mata uang pada umumnya seperti mata uang fisik yaitu koin dan kertas, mata uang digital hanya dapat bisa diakses menggunakan alat elektronik seperti laptop, smartphone, dan dompet digital. Lalu ada beberapa jenis mata uang digital. Apa saja sih jenis-jenis mata uang digital itu? Ada 3 yang umum diketahui, yaitu cryptocurrency atau mata uang kripto, di mana mata uang kripto sendiri berbasis teknologi blockchain atau blockchain yang bersifat terdesentralisasi atau tidak diatur oleh pemerintah maupun lembaga sentral. Biasanya contohnya itu seperti Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Lalu yang kedua itu CBDC atau Central Bank Digital Currency, mata uang digital bank sentral, diterbitkan dan dikembangkan oleh bank sentral suatu negara, di mana contohnya seperti di Cina yaitu yuan digital dan di Swedia yaitu krona. Lalu yang terakhir yaitu e-money atau electronic money, uang elektronik terhubung dengan sistem pembayaran elektronik. Contohnya seperti di Indonesia yaitu saldo dompet digital seperti GoPay, OVO, PayPal, ShopeePay, Dana, dan lain sebagainya. Lalu mungkin setelah mendengar ini teman-teman bertanya, apa sih manfaat penerapan mata uang digital ini di Indonesia? Nah, mungkin materi selanjutnya akan dapat menjawab pertanyaan teman-teman itu, yaitu potensi mata uang digital. Potensi mata uang digital sendiri terkait dengan populasi besar dan melek terhadap digital di Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dengan mayoritas penduduknya usia produktif dan semakin melek akan digital, atau mereka sudah terbuka atau sangat paham terhadap teknologi digital, di mana penetrasi internal yang terus meningkat membuka peluang besar bagi penggunaan mata uang digital. Lalu ada dukungan dari pemerintah, di mana Bank Indonesia sendiri mengembangkan digital rupiah atau CBDC, sementara Bapepti mengatur perdagangan aset kripto secara ilegal di Indonesia. Juga ada minat pada aset kripto, di mana investor kripto terus meningkat di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi. Berikutnya ada elektronika keuangan digital yang berkembang, di mana fintech dan e-wallet seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay dapat mengintegrasikan mata uang digital untuk transaksi yang lebih efisien lagi. Juga ada potensi penggunaan UMKM, di mana mata uang digital dapat membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi pembayarannya, sehingga orang-orang yang seperti lupa bawa uang, lupa bawa dompet, atau ketinggalan segala macam itu dapat membayar menggunakan jalur teknologi atau smartphone. Nah, setelah tadi kita membahas apa saja kelebihan-kelebihannya, ternyata di balik semua itu teman-teman ada tantangan besar yang terjadi atau dihadapi oleh mata uang digital dalam penerapannya di Indonesia. Seperti yang pertama, kurangnya regulasi dan kepastian hukum, di mana kripto dilarang sebagai alat pembayaran sah. Jadi belum termasuk sah ya teman-teman. Lalu ada regulasi rupiah digital yang masih berkembang. Jadi regulasi digital rupiah ini belum berkembang sepenuhnya dan masih dicicil-cicil oleh pemerintah. Lalu keamanan dan resiko kejahatan cyber, di mana rentan peretasan, penipuan, dan investasi bodong. Apalagi di Indonesia memang orang-orang melek terhadap teknologi, namun masih rendah akan pendidikan
gampang ditipu, apalagi orang-orang ditipu. Lalu ada kualitasi harga, di mana harga kripto sangat fluktuatif dan beresiko bagi investor, sehingga dalam penanaman kripto itu investor harus berani mengambil resiko tinggi dalam penanaman modalnya. Lalu literasi keuangan yang rendah, di mana kekurangan pemahaman masyarakat memicu investasi ilegal, atau yang tadi, yang poin kedua tadi, yaitu investasi bodong. Lalu yang kelima ada adopsi dan infrastruktur, di mana akses internal belum merata, yang termasuk dalam poin kedua tadi. Lalu persaingan dengan mata uang tunai dan e-wallet itu meningkat, di mana di Indonesia kan ada Dana, e-wallet, Dana, PayPal, OVO dan lain sebagainya. Mereka akan bentrok karena banyaknya penggunaan mereka di kalangan orang-orang di Indonesia. Lalu resiko pencucian uang dan transaksi ilegal terkait dengan persaingan dengan uang tunai, dompet digital, juga AMPL atau anti pencurian uang. Lalu upaya yang dapat kita lakukan, teman-teman, ada beberapa upaya seperti penguatan regulasi kebijakan, edukasi dan literatur keuangan, penguatan keamanan cyber, juga peningkatan infrastruktur digital dan kolaborasi dengan sektor swasta dan investasi teknologi, di mana Indonesia perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap mata uang kita sendiri. Lalu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan untuk mencegah penipuan, sehingga penipuan di Indonesia itu semakin berkurang, juga serta memperkuat keamanan cyber itu sendiri. Selain itu, infrastruktur digital harus diperluas agar akses ke teknologi blockchain lebih merata. Lalu pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan sektor swasta seperti UMKM dan fintech untuk mendorong inovasi dalam sistem pembayaran digital yang lebih aman dan efisien. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam pembahasan saya terkait peran mata uang digital dalam ekonomi Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Adrian undur diri. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.